Perhatikan informasi berikut. 1. Jepang mewajibkan rakyat menggunakan bahasa Indonesia. 2. Larangan penggunaan bahasa Belanda sebagai percakapan sehari-hari. 3. Mempermudah komunikasi dengan orang Indonesia untuk propaganda. 4. Bahasa Jepang masih serumpun dengan bahasa Indonesia. Dan 5. Bahasa Indonesia sangat demokratis karena membedakan tingkat pemakainya. Dampak positif dari pendudukan Jepang diantaranya adalah berkembangnya bahasa Indonesia. Faktor-faktor penyebabnya adalah, pada saat itu Jepang memasuki wilayah Indonesia ini dianggap sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Sehingga pada saat itu bangsa Indonesia sangat menyambut dengan hormat kedatangan bangsa Jepang. Jepang ini mulai melakukan pendudukan di Indonesia. Salah satu yang dilakukan adalah untuk terus menarik simpati rakyat adalah dengan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi Jepang mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia. Dengan hal ini diharapkan rakyat Indonesia ini mau bersimpati terhadap Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Penggunaan bahasa Indonesia ini salah satunya yaitu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan Jepang di Indonesia. Jadi pada saat itu Jepang ini mendirikan sekolah-sekolah. Di sekolah tersebut bahasa Indonesia ini dijadikan sebagai bahasa pengantar selain bahasa Jepang. Digunakan sebagai bahasa pengantar ini salah satunya bahasa Indonesia pada saat itu juga dijadikan sebagai mata pelajaran di sekolah dasar. Jadi juga dipelajari bagaimana cara penggunaan bahasa Indonesia. Faktor penyebabnya di sini pada saat itu berkembangnya bahasa Indonesia. Tentunya yang pertama yaitu nomor 1, Jepang mewajibkan rakyat menggunakan bahasa Indonesia. Benar ya, dengan diwajibkannya bahasa Indonesia menjadikan bahasa Indonesia ini semakin berkembang. Kemudian 2, larangan penggunaan bahasa Belanda sebagai percakapan sehari-hari. Ini juga benar karena pada saat itu ketika Jepang melakukan pendudukan di Indonesia, Jepang ini ingin menghapuskan unsur-unsur Belanda di Indonesia. Salah satunya yaitu larangan penggunaan bahasa Belanda. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah mempermudah komunikasi orang Indonesia untuk propaganda. Untuk mempermudah penyampaian komunikasi untuk propaganda, akhirnya lah berkembang atau diizinkan penggunaan bahasa Indonesia. Kalau nomor 4, bahasa Jepang masih serumpun dengan bahasa Indonesia. Ini tidak ya, karena Indonesia dan Jepang juga tidak serumpun baik dari segi budayanya juga. Kemudian yang nomor 5, bahasa Indonesia sangat demokratis karena membedakan tingkat pemakaiannya. Bahasa Indonesia ini tidak membedakan tingkat pemakaiannya. Jadi kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 3. Berarti opsi yang A.